Selamat pagi. Sekarang saya akan mempresentasikan laporan praktikum kami tentang listrik dinamis. Tujuan kami melakukan praktikum ini itu untuk membuktikan konsep tegangan kuat arus dan hambatan bila rangkaian disusun secara seri dan secara paralel. Landasan teori. Nah, pertama, apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis itu suatu kondisi listrik yang terus mengalir dalam suatu rangkaian listrik dan dapat berubah sepanjang waktu. Nah, pada listrik dinamis, elektron itu bisa mengalir dalam satu arah ataupun secara bolak-balik. Lalu ada konsep-konsep listrik dinamis. Pertama itu arus listrik, yaitu aliran elektron melalui suatu konduktor. Ini tuh diukur dalam satuan ampere. Kemudian ada tegangan listrik, yaitu merupakan perbedaan potensial listrik antara dua titik di dalam suatu rangkaian listrik. Tegangan listrik diukur dalam satuan volt. Lalu ada alat ukur basic meter. Ini tuh digunakan untuk mengukur nilai arus listrik dan tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Ini di kanan ada rumusnya. Pertama, untuk mencari tegangan listrik itu I dikali R. I ini itu arus listrik. Dan R itu hambatan, yang akan dijelaskan nanti. Jadi, volt itu sama dengan ampere dikali dengan unit R, yaitu ohm. Kemudian untuk mencari I itu V dibagi R, dan untuk mencari R itu V dibagi I. Lalu rumus basic meter, ini tuh skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali dengan batas ukur. Hambatan listrik. Ini tuh sebuah benda atau bahan yang berfungsi untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Hambatan listrik ini tuh diukur dalam satuan ohm. Terakhir, ada konsep rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah jenis rangkaian listrik yang disusun secara berurutan dan tidak memiliki cabang. Maka, rangkaian seri itu hanya memiliki satu jalur untuk mengalirkan arus listrik, seperti yang terlihat di kanan. Sedangkan rangkaian paralel itu jenis rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Oleh karena itu, memiliki lebih dari satu jalur untuk mengalirkan arus listrik. Alat yang digunakan itu ada basic meter, jembatan penghubung, hambatan sebesar 47 ohm dan 100 ohm, saklar, papan rangkaian listrik, catu daya yang DC, lampu bolam, dan kabel penghubung yang warna merah dan warna hitam. Prosedurnya. Pertama, bentuklah rangkaian seri atau paralel. Kedua, pasangkan jembatan penghubung sesuai dengan keinginan. Lalu pasangkan kabel penghubung yang warna merah pada awal rangkaian dan kabel penghubung yang berwarna hitam pada akhir rangkaian. Lalu pasangkan lampu bolam dan hambatan pada rangkaian secara seri atau secara paralel. Kemudian hubungkan kabel penghubung dengan catu daya. Nyalakan catu daya secara DC. Terus pasangkan kabel basic meter pada suatu bagian rangkaian secara seri untuk mengukur kuat arus listrik. Lalu untuk mengukur kuat tegangan listrik, pasangkan kabel basic meter di suatu bagian rangkaian secara paralel. Data seri. Ini tuh diketahui bahwa R itu sama dengan 47 ohm karena kita menggunakan hambatan yang sebesar 47 ohm, lalu V baterai, yaitu V dari satu daya itu 12 volt. Nah, kalau untuk seri kan rumus V total itu V1 sama dengan V1 plus V2 plus V3. Tapi karena ini itu V-nya cuma 1, yaitu V dari satu dayanya, maka V total itu sama dengan V baterai, yaitu 12 volt. Lalu, untuk mencari I itu menggunakan rumus I sama dengan V dibagi R, V-nya 12, R-nya 47, dibagi menjadi 0,255 ampere. Nah, tapi ketika menggunakan basic meter untuk mengukurnya, terlihat berbeda. Ini tuh kan rumus basic meter, ini skala yang ditunjuk 93 dibagi dengan skala maksimum yaitu 100 dikali dengan batas ukur 10 volt menjadi 9,3 volt, berbeda dengan 12 volt yang digunakan. Lalu ada I yaitu 16 dibagi 100 dikali 1 sama dengan 0,16 ampere, juga berbeda, tetapi tidak sebeda voltnya. Tegangannya itu kan berbeda, ini 2,7, tapi kalau I-nya ini tuh berbeda 0,16
1 kurang lebih. Lalu data paralel. Ini tuh diketahui R1 sama dengan 47 ohm dan R2 sama dengan 100 ohm. Lalu V baterai sama 12 volt. Pertama kalkulasi RP-nya dulu, R total paralelnya, yaitu menggunakan rumus 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. R1-nya kan 47, R2-nya 100, disetarain dulu, itu menjadi 100 per 4700 ditambah 47 per 4700 menjadi 147 dibagi 4700. Nah kan ini masih 1 per RP, jadi dibalik dulu untuk mencari RP, hasilnya menjadi 31,97 ohm. Lalu ini sama kayak tadi, V total itu sama dengan V baterai, 12 volt. Menggunakan itu bisa mencari I1 dan juga I2. I1 itu V dibagi R1, karena I1 melewati R1, jadinya sebesar 0,255 ampere. Kalau I2 ini tuh V dibagi R2, 12 dibagi 100 menjadi 0,12 ampere. Kalau menggunakan basic meter, ini tuh tidak berbeda jauh, karena I1 ini tuh sama dengan 22 per 100 dikali 1, yaitu 0,22. Kalau I2 15 dibagi 100 dikali 1 sama dengan 0,15 ampere. Terus ini juga ada VAB, yaitu yang melewati R2 dengan kuat arus I2. Ini tuh 81 dibagi 100 dikali 1 sama dengan VCD, yaitu hasilnya 8,1 volt. Jadi berbeda ya dengan 12 volt dari V catu daya. Jadi di sini analisa datanya, tegangannya, voltnya itu sangat berbeda. Walaupun menggunakan voltase yang tetap dari catu daya sebesar 12 volt, ketika diukur dengan basic meter hasilnya itu sangat berbeda. Tapi kalau kuat arusnya itu tidak beda jauh. Ketika kuat arus dihitung menggunakan rumus I sama dengan V dibagi R, hasilnya tidak beda jauh dengan pengukuran menggunakan basic meter. Nah, mengapa ini terjadi? Perbedaan yang besar pada hasil pengukuran tegangan listrik ini tuh bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti kesalahan pada catu daya, basic meter, ataupun karena human error ketika mengerjakan praktikum ini. Kesimpulan dan refleksi. Nah, berdasarkan hasil percobaan kami, konsep tegangan, kuat arus, dan konsep hambatan itu terbukti. Karena seperti yang ada di gambar ini, lampu yang kami uji menyala, dan hal ini tuh membuktikan adanya kuat arus dan tegangan listrik. Kemudian untuk konsep hambatan itu juga terbukti, karena dari kalkulasi tadi, semakin besar hambatan, maka semakin kecil kuat arus. Nah, dari percobaan ini kami belajar bahwa listrik dinamis sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kami. Karena ternyata di dalam kehidupan kami banyak sekali benda-benda yang dapat berfungsi dengan konsep listrik dinamis. Kami juga bersyukur sekali atas karunia Tuhan karena sudah diberi kesempatan untuk mencoba merancang rangkaian arus listrik secara seri dan paralel. Karena tidak semua orang itu mendapat kesempatan ini. Walaupun akhirnya kita tidak berhasil dengan sempurna. Oleh karena itu, pada percobaan selanjutnya, kami harus lebih teliti dan serius ketika melakukan percobaan, supaya dapat berhasil dengan sempurna. Berikut sumber-sumber yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.